Oke, hari ini kita mau bahas terkait bagaimana seorang milioner, apakah masih pakai cara konvensional dalam investasi saham? Seperti kita ketahui bahwa saat ini dunia investasi dengan adanya teknologi yang saat ini marak ya, terkait dengan penggunaan AI. Hari ini kita mau bahas apakah milioner masih menggunakan cara konvensional investasi saham dan bagaimana pendapat pandangan mereka terkait dengan perubahan atau teknologi yang saat ini sedang marak-maraknya dalam sebuah investasi dalam hal penggunaan AI. Bersama saya, seorang investor, multi-bagger investor yang sangat terkenal dan dikenal khususnya bagi mereka yang tertarik dengan saham. Bersama saya sudah ada saat ini Bro Andri Hakim. Selamat datang, Bro. Selamat siang, Bro. Ya. Ya, luar biasa. Ya, makin kinclong nih. Acara ketiga ya. Acara ketiga. Sahamnya naik, jadinya kinclong. Sahamnya naik kinclong. Kalau sahamnya turun, kusut. Oke. Nah, Bro, kita tahu sekarang bagaimana teknologi itu sangat luar biasa. Ya. Bukan hanya sosial media yang sekarang kita digempur, tetapi juga kita melihat sekarang ada banyak teknologi yang sekarang ada di sekitar kita. Ya, pertanyaannya mungkin, Bro Andri sebagai seorang milioner yang sudah sukses dan memiliki miliaran, ratusan miliar. Nah, kita ingin tahu pendapat Bro Andri terkait dengan investasi saham. Apakah seorang milioner polanya apakah masih secara konvensional, apa udah mulai menggunakan teknologi? Kalau saya analisanya jujur masih konvensional sih ya. Masih konvensional. Tapi tentunya ke depannya saya mau menggunakan teknologi ya. Oke. Tapi kalau saya analisanya masih konvensional, saya masih screening, lalu masih manual lah, masih manual. Masih manual. Masih dengan baca-baca berita, saya hitung-hitung valuasinya secara manual, Oke. masih manual. Berarti mencari beritanya dari situ mulai menemukan sahamnya dari berita. Betul. Lalu melakukan pendekatan masih secara konvensional, secara Betul, manual. Betul. Nah, itu butuh waktu berapa lama biasanya, Bro? Saya tuh biasanya setahun itu kan nggak banyak ya, cuma ketemu 2-3 saham doang yang kemungkinan bisa multi bagger ya. Iya. Jadi mungkin kebanyakan waktu itu saya cuman nggak ada, ya udah lewat aja, lewat sampai tiba-tiba saya ketemu. Nah, di situ baru saya pelajarin seminggu, udah gitu saya full power sana. Oke. Cara saya main biasa seperti itu. Oke, jadi dari berita lalu mencari saham-saham yang akan misalnya diakuisisi. Betul. Atau ada melakukan corporate action. Betul. Nah, dan lalu itu nggak banyak. Nggak banyak. Jadi contohnya misalnya dari Januari sampai Desember 2024 aja, saya baru ketemu itu mungkin di bulan Juli, tapi di bulan Januari sampai Juni itu saya nggak ketemu sama sekali. Oke. Jadi bisa kita nggak ada sama sekali, tiba-tiba ketemu. Oke, ketemu gitu. Karena menemukan beritanya. Iya, menemukan beritanya. Tapi kalau misalnya ada sebuah teknologi yang bisa menyodorkan kepada Bro Andri sebuah berita yang misalnya yang secara otomatis bisa menyajikan ini loh perusahaan yang mau dieksekusi, lalu sampai dia bisa menghitung kaitan-kaitannya, itu betul, menarik banget. Betul, menarik banget. Cuman saat ini belum ada aja. Kalau ada tentunya saya tertarik sih, ya. Jadi misalnya ada mungkin ada suatu aplikasi yang bisa kasih tahu perusahaan mana yang lagi diakuisisi, ya mungkin itu lebih memudahkan saya lagi, Bro Firman. Oke. Cuman karena belum ada, jadi saya masih harus nyarinya secara manual. Oke, berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya teknologi kalau ada yang bisa menyajikan seperti itu sangat membantu. Sangat membantu banget gitu loh. Karena belum ada, saya jadi harus manual, nyarinya manual, hitung manual juga. Ownernya juga saya harus carinya manual, pembelinya juga saya harus cari manual. Semuanya A sampai Z saya harus carinya secara manual. Oke. Kalau ada yang otomatis tentunya lebih memudahkan. Ya. Oke, tentunya karena karena ada benefit juga, Bro Firman. Ya. Karena susah, nggak semua orang bisa dapat. Oh, benar juga ya? Iya, kalau mungkin nanti sudah dimudahkan, mungkin semua orang bisa dapat. Oke. Gitu. Berarti tantangannya di sana ya? Tantangan di sana. Oke, nah berarti penggunaan teknologi itu satu sisi itu bisa memberikan benefit manfaatnya seperti sekarang itu, tapi punya kelemahan juga. Betul. Kelemahan artinya akhirnya yang tadinya saya bisa dapat seperti harta karun nih yang semua orang belum dapat,
Tapi gara-gara adanya AI itu membuat akhirnya semua orang akhirnya bisa mendapatkan juga. Betul. Oke, nah sekarang berarti Bro Andri setuju atau enggak penggunaan AI atau teknologi itu membantu seorang investor untuk meningkatkan kekayaan? Membantu tentunya. Membantu. Karena sekarang aja saya kalau nyari-nyari data ya, saya sering pakai AI. Pakai ChatGPT. Oh, pakai ChatGPT. Oh iya, menggunakan ChatGPT? Saya pakai. Untuk mencari apa tadi? Data. Oh, data. Contoh misalnya saya cari perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia. Kalau saya Google kan lama. Saya tinggal tulis saya perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia, keluar ChatGPT. Perusahaan properti terbesar di Indonesia, keluar. Lahan Pantai Indah Kapuk, keluar dari ChatGPT semua. Oke. Itu mempercepat hasil riset saya sih. Itu. Awalnya saya carinya manual, lalu saya researchnya menggunakan ChatGPT. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah Bro Andri percaya atau terbuka dengan perkembangan teknologi yang mempermudah investasi? Terbuka menurut saya. Terbuka. Karena kita nggak boleh anti teknologi ya. Orang yang nggak improve pasti ketinggalan dibanding orang yang berani berinovasi di teknologi. Gitu. Jadi kita justru harus siap untuk beradaptasi dengan teknologi. Betul. Sekalipun kita akan melihat ternyata banyak orang di sekitar kita juga yang pasti akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Kan ada quote-nya adapt or extinct ya. Beradaptasi kalau nggak punah. Oke. Ya jadi kayak dinosaurus nggak bisa beradaptasi punah kan gitu. Jadi kita harus bisa beradaptasi gitu loh. Bro, mau tanya, apakah ada preferensi atau flow Andri Hakim ala Andri Hakim dalam menemukan sebuah saham yang menarik? Flow saya, kalau saya sih pertama screening dulu perusahaan yang diakuisisi ya. Setiap hari memang saya cari, kalau nggak ketemu ya udah saya skip dulu. Lalu biasa pas saya ketemu itu sahamnya biasanya udah terbang. Jadi saya tipenya saya hitung valuasi. Selama ini masih murah dan masih ada potensi dia naik, di harga tertinggi pun saya berani beli. Karena sering menemukan ketika menemukan itu sahamnya udah terbang. Udah terbang. Biasanya orang kalau saham udah terbang dia udah takut, udah gak mau masuk. Betul. Kalau saya justru terbang itu saya masuk. Saya hitung valuasinya. Kayak contohnya misalnya saham Pani itu dia udah terbang dari 100 perak itu jadi 5.000. Saya makan di 5.000. Oh iya? Iya. Di 5.000? Di 5.000 saya makan. Lalu sahamnya 6 bulan nggak bergerak. Nah, tapi saya hitung valuasinya. Ini Pantai Indah Kapuk valuasinya itu cuma 1,5 T, itu murah. Karena saya hitung lahannya luas begitu, ini minimal 100 T. Karena jalan tolnya aja harganya 20 T. 23 T. Nggak mungkin dong jalan tolnya 23 T, tapi perumahannya cuma 1 T, 1,5 T, nggak mungkin. Jadi dari situ saya beli. Murah, saya dorong semua. Itu yang saya bilang cacing naga. Cacing naganya itu bukan gambling ya. Cacing naga itu artinya all in. Gitu. Karena saya lihat nih murah nih. Pantai Indah Kapuk cuma 1,5 T. Itu. Saya all in. Puluhan miliar di sana. Lalu saya tanya juga orang-orang waktu itu ya. Bro, gue beli nih saham Pantai Indah Kapuk. Bagus gak? Semua orang bilang, mahal. Gila lu, orang gila. Beli paling atas segitu banyak, orang gila gitu. Iya, dari 100 ke 5.000 masuk di 5.000. Saya masuk di 5.000 semua. Setiap hari saya beli. Dan sekarang harga sahamnya berapa? Sekarang 5.000 itu dia, karena dia ada red issue, harga itu turun jadi 700. Jadi 5.000 itu sebenarnya harga rata-rata jadi 700 harga barunya. 700 itu sekarang 14.000. 700 jadi 14.000. 14.000. Jadi saya udah untung 2.000% lebih. Untung 2.000%. 2.000% itu dengan uang yang puluhan miliar itu jadi 2.000%. 20 kali lipat puluhan miliar itu. Buat pemirsa penonton, ingat bahwa penyebutan saham di sini bukan untuk ajakan membeli atau menjual, tetapi dalam rangka edukasi. Ya, ini kan cerita masa lalu ya. Cerita lalu ya. Bagaimana memilih saham ya. Dengan keyakinan yang dimiliki oleh Bro Andri. Betul. Nah, lalu pertanyaannya berarti Bro Andri ketika menemukan saham itu berarti dengan melakukan tadi ya flow-nya, membaca berita, lalu menghitung valuasi, lalu akhirnya timbul suatu keyakinan, tidak peduli apa kata orang, tapi dari keyakinan yang muncul dari diri sendiri, atas nih valuasinya udah murah nih, harga saham ini murah nih dari valuasi itu. Walaupun dia udah naik tertinggi, tapi menurut saya ini masih murah. Dan sampai akhirnya karena keyakinan itu bisa dapat ribuan persen dari investasi di saham itu. Betul. Dan saya dengar dari investasi di saham itu punya uang ratusan miliar dari itu. Betul. Lalu setelah sahamnya tinggi, orang langsung
kait-kaitan, no ini insider gitu loh. Padahal enggak. Saya nggak kenal siapa. Saya benar-benar baca berita, saya beli di 5.000 di pucuk, di paling atas. Kalau saya insider, saya belinya di 100. Ya, ini betul. Saya beli di 5.000. Betul. Jadi, cuman orang biasa suka mengait-ngaitkan aja. Oke. Gitu. Kalau insider udah pasti belinya sebelum 5.000 ya? Sebelum 5.000. Oke. Itu. Wah, berarti itu suatu cara atau yang nggak mudah loh untuk menemukan dan memiliki keyakinan yang seperti itu. Betul. Nah, selanjutnya, Bro Andri, setuju atau tidak setuju investasi saham konvensional itu membosankan dan kurang menarik? Nah, memang ada salah satu quote dari Warren Buffett lagi nih. Warren Buffett itu bilang, investing is boring. Kalau if investing itu excites you, artinya you are gambling. Justru investasi itu harus bosen. Oh gitu. Kalau tidak membosankan, itu artinya kita lagi berjudi. Oke. Karena yang bikin kita adrenalin kita naik itu kan kita lagi berjudi. Oke. Itu justru si Warren Buffett tuh udah bilang di buku dia, investasi itu memang harusnya membosankan. Tugas kita tuh beli murah terus tunggu sampai dia jadi. Justru kalau misalnya kita keluar masuk jual beli itu seru. Nah justru tapi itu lagi berjudi. Gambling. Ya? Lagi gambling. Itu. Oke. Jadi memang harus bosan. Harus bosan. Harus bosan. Harus bosan. Dan itu nggak mudah. Berarti disitulah kenapa dia harus memiliki satu keyakinan yang kuat yang didasari oleh perhitungan bahwa nih harga saham ini akan secara nilai ini murah atau mahal, dan atas dasar itu akhirnya dia bisa tetap konsisten dan punya mental untuk tetap yakin saham ini gua beli karena ini oke untuk jangka panjang. Betul. Luar biasa. Jadi yakinlah, harus ada keyakinan. Keyakinan itu timbul dari kita udah mempelajari saham ini dari A sampai Z. Mempelajarinya itu jangan cuma dari internet doang, harus turun ke lapangan. Nah, jadi turun ke lapangan? Saya turun ke lapangan. Semua saham saya itu saya turun ke lapangan. Dari Arto, BBHI, Pani itu saya turun ke lapangan. Karwe sama turun ke lapangan. Turun juga. Bahkan waktu itu ada isu ya, Karwe ini dibeli sama perusahaan Dubai ya, namanya Ediports ya. Itu saya sampai ke Dubai. Dubai. Kemarin ke Dubai saya juga cek kantornya Ediports ini. Oh, jadi kemarin ke Dubai itu bukan untuk yang jalan-jalan aja, enggak? Menyelam sembari minum air. Sekalian gitu. Oke. Gitu. Jadi saya pelajarin. Karena saya menganggap saham ini bisnis saya harus serius. Kalau orang itu kan berinvestasi itu kan iseng-iseng. Taruh uang lah, bisa jadi bisa nggak. Kalau saya nggak boleh, ini harus jadi. Jadi saya benar-benar serius, benar-benar saya pelajari matang-matang. Dengan saya pelajari itu saya ada keyakinan yang nggak bisa diganggu orang. Gitu. Orang bilang saham ini jelek nggak kemana-mana, karena saya udah ada keyakinan, saya nggak peduli orang ngomong apa. Ini menarik nih, keyakinan yang nggak bisa diganggu oleh orang. Betul. Jadi orang terserah mau ngomong apapun, tetapi gua punya keyakinan begini. Gitu betul. Karena saat Pantai Indah Kapuk itu udah ke 5.000, saya dapat bisikan dari orang-orang, dari sekuritas, ini mah udah tinggi banget, udah lu harus jual. Udah nggak bisa kemana-mana lagi, udah pucuk gitu loh. Tapi saya nggak jual, saya yakin kok nih lahannya masih gede, ini valuasi masa depannya masih bisa lebih gede. Saya nggak jual, akhirnya naik ke 17.000. Oke. Kalau saya jual, hilang 200%. Oke. Gitu. 200% dari ratusan miliar kan, ratusan miliar, saya hilang ratusan miliar kalau saya dengerin kata orang. Betul. Jadi kita harus punya keyakinan diri sendiri. Keyakinan itu timbul karena kita udah pelajarin dalam-dalam. Dan bukan hanya sekedar mempelajari, tapi serius mempelajari. Serius, betul. Sampai berkunjung langsung ke apa? Betul. Kan ada patah bisnis kan, lu nggak bakal bisa kaya kalau lu cuma duduk di belakang meja. Gitu loh. Lu harus turun ke lapangan. Jadi ya saya harus turun ke lapangan, saya pelajarin luar dalam gitu. Jadi kalau ada yang bilang Andri Hakim kaya hanya karena sekedar kaya itu salah ya? Ya, karena saya serius karena saya jalanin bisnis saham saya ini benar-benar serius banget. Seserius orang memiliki perusahaan. Iya, betul. Nah, cuma yang dilakukan di sini adalah Bro Andri memastikan bahwa saham yang saya punya ini bisnisnya betul. Prospeknya betul, dia punya perusahaannya betul. Oke. Betul. Jadi menurut saya ini bidang yang paling enak
Kalau bidang lain kita harus kerja, kita harus ngatur karyawan, kita harus bikin ini, bikin. Ini enggak, tugas kita cuma meyakinkan diri kita sendiri. Sembari jalan-jalan, turun naik pesawat ya, terjun dari atas gitu ya, di atas, apa tuh kemarin di Dubai itu? Ya di Dubai ya, saya skydiving. Skydiving, ya. Oke, kesana berarti dalam rangka memastikan yang terkait dengan informasi sekalian main-main juga lah. Sembari jalan-jalan, sembari ngecek lah. Kayak contohnya misalnya saya ngecek Pantai Indah Kapuk tuh, kan saya keliling sembari makan di sana juga gitu. Oke. Sembari bilang, wah saya punya saham loh di sini ya. Iya gitu. Jadi ya kita harus jalan bisnis ini kita happy juga gitu loh jadinya. Jadi saya tuh setiap kali di bidang ini tuh bawaannya tuh happy juga, seneng juga gitu loh. Karena saya enjoy. Ngecek, pas lagi ngecek juga enjoy gitu. Saya nggak anggap ini tuh kerjaan, saya anggap ini tuh kayak ya traveling sembari inilah. Jadi menurut Bro Andri, sejauh mana penting memiliki pengetahuan mendalam ya tentang perusahaan yang misalnya yang kita beli sahamnya, terkait dengan laporan keuangan, tren industri, ketika kita dalam membeli sebuah saham, sejauh mana itu pentingnya? Menurut saya penting sekali ya, karena makin kita ngerti, makin kita ini ya conviction kita makin kuat, kita jadi tahu target perusahaannya nih harganya wajarnya tuh di harga berapa, kita jadi tahu. Gitu loh. Sangat penting. Berarti kalau dibuat dari skala 1 sampai 10 di skala 8 berapa? Mungkin. 8 ya. Jadi menurut saya bahkan saya saking pelajarinnya, saya tahu saham ini turun karena apa, naik karena apa, saya tahu. Oh gitu? Iya. Jadi kalau orang itu biasa mereka cuma terima nasib. Dia misalnya beli saham tuh sahamnya turun, oh sahamnya turun. Tapi saya tanya turunnya kenapa, dia nggak bisa jelasin. Kalau saya semua saham yang saya pegang, dia naik dan dia turun, saya tahu naiknya kenapa, turunnya kenapa. Yang beli siapa, yang jual siapa ya saya harus tahu. Oh gitu? Iya seperti itu. Kayak contohnya kemarin Pantai Indah Kapuk turun dari 17.000 ke 14.000. Saya tahu yang jualan siapa, asingnya siapa, itu saya tahu, saya benar-benar pelajarin. Katanya yang jual salah satu menggunakan AI juga ya? Betul, itu mereka menggunakan quant trading ya, itu biasa asing ya. Yang jual itu sekuritasnya AK dan BK, asing, foreign ya. Oke. Itu. Nah jadi saya tahu, karena saya tahu, kan ada pepatah Sun Tzu ya, if you know your enemy and know yourself, lu nggak takut lagi gitu. Kalau kita tahu musuh kita siapa, tahu diri kita juga, power kita nggak takut di peperangan gitu, kita nggak takut, kita nggak bakal kalah gitu. Nah jadi saya udah tahu si asing ini jualnya berapa, dia punya barang berapa, ya saya udah tahu penurunannya itu kurang lebih di berapa persen. Gitu. Berarti di semua saham yang Ko Andri beli, Ko Andri memiliki dasar yang seperti itu. Betul. Jadi bukan hanya sekedar beli ya. Nggak sekedar beli. Bukan sekedar ikut-ikutan FOMO. Enggak. Tapi ada dasar yang kuat. Ada dasarnya, betul. Sampai dibuktikan turun ke lapangan. Betul. Wah, jadi nggak salah kalau Bro Andri bisa kaya karena memang serius dalam berinvestasi. Serius, betul. Karena dari saya dulu kerja sama orang tua saya juga, orang tua saya kan keras tuh. Dia selalu ngomel kalau saya tuh nggak serius gitu loh. Dia bilang bisnis itu harus serius, lu nggak boleh bercanda-bercanda. Lu kalau mau main-main lu pulang di rumah. Kalau lu udah injak ke kantor, lu harus serius. Nah sama. Jadi saya begitu, kalau saya udah mau jalanin saham sebagai industri bisnis saya harus jalani serius. Itu nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh setengah kaki lagi, udah harus 2 kaki di kolam gitu. Seperti Jadi itu. mesti benar-benar full menekuni terkait bidangnya. Betul. Nah Bro Andri punya bisnis konvensional nggak? Atau semuanya memang udah 100% sebagai seorang investor? Dulu saya punya bisnis ekspor-impor di 2020, tapi sejak saham saya udah gulungannya sudah besar, saya nggak mau fokus saya itu terpecah. Jadi saya hitung-hitung ekspor-impor saya itu nggak segede dari investasi saham saya. Jadi saya buang, saya fokus 90% di investasi saham. Jadi bisnis konvensional ditinggalkan? Tinggalin. Yang penting sekarang berarti benar-benar fokus di sini? Di sini, betul. Karena ini kalau saya fokusin ya, mau uangnya tuh nggak ada batas, mau triliunan juga bisa gitu loh. Dan sekarang terbukti punya uang ratusan miliar. Betul. Dari investasi saham. Betul. Itu dari cuman 500 juta loh. Dari 500 juta? Dari 500 juta doang. Sampai sekarang punya ratusan miliar. Betul.
Dan itu nggak dimodalin ya, orang suka bilang, oh itu dimodalin orang tua. Itu saya nggak dimodalin orang tua. Nggak dimodalin? Kalau dimodalin mah mungkin pas masuk Arto saya masuknya mungkin 10M. Ini saya masuk cuma 500 juta, nggak dimodalin gitu. Karena orang tua saya kan juga dari orang susah ya. Bahkan dia orang daerah, papa saya itu orang daerah dari Belitung ya. Bangka dari Belitung? Dari Belitung, dia dari orang susah juga. Jadi dia bilang, dia bisa di sini itu dulu nggak dimodalin orang tuanya, nggak dimodalin sama kakek saya gitu loh. Dia bilang bisnis terpenting itu otak, bukan modal. Gitu loh. Kalau lu nggak bisa nyari duit dari nol, lu dikasih duit pun lu nggak bisa cari duit pakai uang. Jadi harus bisa cari dari nol, baru bisa cari uang dari uang. Itu. Ya. Jadi saya pas minta modal juga nggak dikasih modal, diomelin. Lu harus cari, banyak bisnis yang nggak pakai modal, dia bilang. Cari, pikir. Kalau lu pikir pasti ketemu. Gitu. Pertanyaan saya tidur berapa lama kok sehari? Tidur tetap pules sih, tetap. Ya tergantung ya, kalau lagi beli saham ya mungkin saya tidurnya tidurnya 6 jam lah. 6 jam. Tapi kalau misalnya lagi nggak beli saham ya 8 jam juga sih. Ya, saya tanya ini kenapa? Karena saya melihat Bro Andri ini kan punya uang ratusan miliar. Ya, menemukan saham-saham yang dari yang tadinya cacing menjadi naga. Ya, nah, itu kan berarti nggak mudah untuk menemukan itu. Iya, nggak mudah sih, butuh waktu lah ya. Butuh waktu. Nah, artinya harus punya ketekunan, mencari informasi saham mana nih yang layak untuk diinvestasikan. Betul. Lalu saya harus cari nilainya, valuasinya berapa, sehingga saya punya keyakinan. Lalu saya juga harus mengunjungi lapangan untuk memastikan terkait dengan saham yang saya beli. Betul. Nah, pernah nggak mendapatkan informasi ternyata saya salah beli? Pernah. Contohnya di Bukalapak saya salah beli. Itu karena FOMO. Nah itu dari situ kan saya belajar ya. Jadi namanya orang itu pasti belajar lah. Pasti dia ada kesalahannya. Dari Goto saya juga belajar gitu loh. Juga salah. Ya tinggal kita sebenarnya harus take action aja. Nah kebanyakan orang tuh dia udah salah, dia nggak berani take action. Take action itu maksud saya tuh meminimalisir kerugian, dia harus cut loss. Kebanyakan orang tuh kalau udah turun, dia jadi investor dadakan, turun tuh dia nggak berani cut, dia nggak mau rugi. Kalau kita nggak berani rugi, itu kita malah rugi lebih dalam. Seandainya nih di Goto waktu saya beli di harga 108, lalu dia turun 10%, saya nggak cut loss ya. Itu mungkin uang saya 10 miliar itu, mungkin sekarang udah sisa 3 miliar. Iya. Bro Firman. Betul ya, betul. Saya cut, setidaknya saya rugi 1 miliar, tapi saya masih punya uang 9 miliar. Tapi kalau saya nggak cut, itu mungkin tinggal sisa 2 atau 3 miliar. Jadi istilahnya kalau investasi di saham harus berani rugi. Betul, harus berani rugi. Dan harus berani cut. Betul, karena cut loss. Karena di saham itu udah paling enak. Contoh misalnya kita bisnis restoran deh, Bro Firman ya. Terus restoran kita rugi nih, kita sama-sama invest 1M. Kan udah pasti jadi 0. Udah jadi renovasi, udah jadi bangku, udah jadi meja, udah jadi bumbu. Kalau kita gagal nih, kita harus mulai dari 0. Tapi di saham itu enak sekali. Kita kalau gagal nih, kita salah. Kita masih bisa mulai dari 90% uang kita. Jadi menurut saya ini bidang terbaik lah. Cuman kita harus berani. Kebanyakan orang itu gak berani cut, akhirnya dia rugi lebih dalam. Seperti itu. Nah, selanjutnya, Bro, setuju atau tidak setuju? Analisa teknikal itu lebih baik daripada analisa fundamental? Nah, atau terbalik, fundamental lebih bagus dari teknikal? Kalau saya lebih setuju dengan fundamental. Saya tidak setuju dengan teknikal sebenarnya. Karena teknikal ini bisa dimanipulasi, Bro Firman. Teknikal ini bisa digunakan di saham-saham yang blue chip, saham-saham yang besar itu bisa pakai teknikal. Jadi sebenarnya teknikal ini untuk menentukan supply and demand kan ya, supply and demand. Jadi supportnya di mana, resistannya di mana gitu kan. Itu kegunaan teknikal. Tapi teknikal ini bisa disalahgunakan. Kalau di saham-saham yang small cap, itu ada market maker yang bandel tuh, bandar-bandar yang kecil yang nakal. Dia bikin gambar sendiri, dia bikin turun, dia bikin pola sendiri, dia gambar sendiri, lalu dia ngomong di forum, orang-orang jadi tertipu, jadi beli. Nah, jadi teknikal ini bisa dimanipulasi. Jadi sangat bahaya kalau kita cuman mengandalkan teknikal. Karena teknikal ini cuma bisa, kalau di saham kecil ini
gampang digambar gitu loh. Tapi technical ini bisa digunakan di saham yang big cap. Big cap yang market maker itu tidak bisa manipulasi karena uang yang dibutuhkan terlalu banyak. Yang LQ45, Kompas 100. Nah itu tidak bisa dimanipulasi. Nah itu technical berguna. Tapi kalau di saham kecil itu technical tidak ada gunanya. Misalnya udah ketemu pola hammer atau pola apapun itu ya. Kalau saya punya barang buang banyak tetap aja ambles. Terus kalau misalnya ketemu saham nih udah kena support nggak bisa naik, kena resisten ya udah nggak bisa naik. Tapi saya punya uang banyak, saya tembusin resisten, tembus. Orang pada masuk beli gitu kan? Iya. Jadi technical itu menurut saya gampang dimanipulasi. Saya lebih percaya fundamental karena fundamental itu jarang meleset. Jarang meleset. Ibaratnya dia lebih teruji ya. Teruji karena lah. secara fundamental memang dia sesuatu menggambarkan yang asli. Betul. Keuangan asli perusahaannya lah. Seperti itu. Nah, terkait dengan sekarang marak tuh terkait dengan misalnya teknologi yang ada dalam investasi. Menurut Bro Andri, mana yang lebih cocok untuk pemula? Cara konvensional atau cara non konvensional yang menggunakan teknologi? Mungkin harus digabungkan ya. Digabungkan keduanya ya. Jadi kita harus bisa secara manual. Kalau kita secara manualnya udah bisa, mungkin secara AI-nya juga lebih bisa ya. Contohnya seperti ini. ChatGPT itu kan bagus sekali ya, Bro Firman ya. Tapi yang menjalankan ChatGPT ini kan harus manusia. Betul. Jadi manusianya ini harus ada kebijaksanaan. Cara menggunanya, penggunaannya. Kata-katanya apa? Prompt-nya yang kita tulis itu apa? Betul. Karena kalau kita inputnya kata-katanya tidak tepat, hasilnya datanya tidak tepat. Betul. Nah, jadi untuk menggunakan kata-kata itu ya balik ke manusianya. Betul. Harus bijaksana gitu loh. Harus bijaksana. Jadi kalau kata Jack Ma ya, AI itu pinter, tapi dia tidak bijaksana. Manusia itu ada kebijaksanaan buat menggunakan dia supaya hasilnya lebih. Jadi dua-duanya lah. Kombinasikan. Ada yang berkata bahwa AI bisa menggantikan banyak pekerjaan manusia, tapi ada satu yang tidak bisa digantikan, kebijaksanaan, wisdom. Betul. Berarti Bro Andi setuju ya? Setuju, sangat Artinya setuju. Pemula bisa menggunakan, tapi harus dengan kebijaksanaan. Betul, dia harus tahu nih cara pakainya. Jangan hanya sekedar pakai doang. Iya, gitu. Kalau dia pakai tapi dia nggak ngerti fungsinya, kan salah juga ya. Jadi AI itu hanya membantu. Betul. Ya. Dari ribuan data yang ada, dia punya waktu yang singkat sehingga dia bisa melihat, tetapi nggak boleh dipercayakan 100%. Tapi dia juga harus punya wisdom, kebijaksanaan untuk mengolah datanya. Betul. Untuk bisa memastikan. Seperti yang Bro Andri lakukan. Betul. Sampai turun ke lapangan, ngecek terkait benar nggak produknya. Sampai walaupun saham itu turun, punya keyakinan ini turun karena begini. Sehingga tetap ada di keputusan itu. betul sekali. Nah, lebih perlu mana belajar cara investasi saham dengan benar atau membangun mindset terlebih dahulu, Bro? Mindset dulu mungkin ya. Makanya di kelas saya itu saya ngajarin mindset dulu, baru mulai investasi. Mindset dulu, baru mulai investasi. Betul, karena kalau mindsetnya salah, dia jadi maunya tuh dia menyalahgunakan ilmu saham ini. Dia jadi maunya cari untung cepat. Mindsetnya itu harus dibentuk. Mendingan tuh kita pelan tapi pasti. Gitu, daripada kita mau cepet-cepet. Gitu, jadi mindsetnya harus dibentuk dulu, ngerti dulu, baru ke investasinya. Gitu. Dan ini ada pelajarannya ya Bro ya. Belajar di kelasnya Andri Hakim. Betul. Selama 4 hari online, 1 hari offline. Betul. Dan bagi mereka Anda yang di luar kota, di pelosok Indonesia, Anda bisa ngikuti secara online. Betul. Itu salah satu tujuannya saya bikin online, jadi lebih meluas lah. Betul. Kalau offline kan ya cuman orang Jakarta doang yang bisa ikut kan. Gitu. Nah kalau online bahkan murid-murid saya itu ada yang dari Australia, ada yang dari Jepang, ada yang dari Jerman, dari Amerika juga ada. Jadi dia di sini saya ngajar, di sono dia pagi itu. Pagi karena saya ngajarnya malam kan, jadi dia pagi. Gitu. Jadi mereka mengorbankan waktu di sana. Gitu. Tapi karena mereka untung, jadinya mereka ya seneng gitu loh.
Dan mereka tuh rata-rata ikut terus gitu, ikut terus. Nah, tuh. Bisa di-spill bro, kenapa mereka perlu ikut kelas ini? Karena sekolah itu menurut saya nggak cukup. Edukasi. Jadi edukasi sistem sekolah itu dulu diciptakan sama namanya John Rockefeller. John Rockefeller itu dia bisnis minyak, lalu dia kesulitan mencari pekerja. Makanya dia bikin sistem edukasi di Amerika. Tugas edukasi itu supaya dia ke depannya dia bisa gampang mencari pekerja yang baik. Makanya biasanya tuh sekolah itu diciptakan untuk orang jadi pekerja, bukan jadi pebisnis, bukan orang jadi kaya. Karena tugas sekolah itu diciptakannya dari dulu, dari ratusan tahun yang lalu, itu untuk mencari pekerja yang bagus. Supaya dia disiplin. Misalnya contohnya kita belajar business management, ya ambil jurusan business management, itu ya pasti kalian pas lulus, kalian bisa jadi akunting, kalian bisa jadi manajer, tapi nggak pernah diajarin buka bisnis apa yang bisa menghasilkan uang. Iya betul. Gitu. Betul. Karena memang sekolah itu diciptakan untuk jadi pekerja, bukan diciptakan untuk bikin orang jadi kaya. Nah jadi ilmu sekolah itu nggak cukup, dia harus belajar lagi ilmu di luar. Itulah. Nah sedangkan kalau di kelas saya, dia selesai kelas saya nih 4 hari atau 5 hari, dia langsung bisa cari uang. Gitu. Langsung bisa untung gitu. Nah untung ruginya balik ke diri masing-masing. 80% kebanyakan untung. Tapi kalau ya itu balik lagi, gimana dia bisa mengolah datanya seperti tadi. Kalau dia bisa pelajarin, dia seriusin, ya dia jadi. Kalau dia kayak di kelas dia nggak dengerin bener-bener, ya dia nggak jadi gitu. Nah jadi menurut saya ilmu yang terpenting bisa bikin kita kaya itu bukan ilmu yang di dalam sekolah. Ilmu yang di luar sekolah. Iya, ilmu yang di luar sekolah yang diperoleh dari ketika mereka praktek di lapangan. Betul. Itu yang bikin kaya dari sana. Seperti itu. Ya pemirsa, bahwa ada banyak teknologi saat ini yang bisa membantu Anda untuk berinvestasi, tapi itu saja tidak cukup. Anda harus memiliki wisdom atau pengetahuan atau knowledge atau skill. Itu sebabnya apabila Anda memiliki waktu, silakan Anda mengikuti kelas yang diadakan oleh Bro Andri Hakim. Nggak usah takut, yang di luar Jakarta, saudara bisa mengikuti secara online. Dan ikutin terkait dengan jadwal daripada kelas tersebut. Ikuti sosial media yang ada di Transvision, yang ada di Feedpost. Dan saudara bisa sukses seperti Andri Hakim. Makasih bro. Thank you. Sukses terus. Iya. Dan sahamnya semoga akan semakin jaya. Amin. Thank you. See you.